Ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam saat hening untuk memasuki angkat hati tanggal 25 Agustus 2021. Saat hening dipersilahkan. Saat hening cukup, kita masuk ke votum dan salam. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan kidung keesaan 123, Ku siapkan hatiku Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 14 ayat 18 sampai 22. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dan Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka.
Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu ia menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin orang yang tidak searif Paulus akan menyambut sorak kekaguman khalayak di Listra. Sebelumnya itu bisa dimanfaatkan Paulus untuk membuat amanat yang hendak disampaikan menjadi lebih diterima. Paulus dan Barnabas segera menegaskan bahwa mereka bukan dewa, melainkan manusia biasa. Mereka bertugas memberitakan kasih setia Tuhan. Tetapi perasaan manusia cepat berubah. Orang banyak itu dengan mudah dipengaruhi untuk berbalik menentang Paulus. Orang yang tadinya akan mereka sembah, mereka lempari dengan batu. Namun Paulus tidak mati seperti yang mereka sangka. Paulus dan Barnabas meninggalkan kota itu esok harinya untuk meneruskan pemberitaan mereka di tempat lain. Keduanya kembali ke Listra untuk menguatkan hati mereka yang percaya serta mengingatkan mereka akan kemungkinan diburu dan dimusuhi, sebagaimana pasti akan dialami setiap Kristen. Paulus tidak hanya menolak disembah sebagai dewa. Ia tidak takut kepada mereka sekalipun. Mereka telah melemparinya dengan batu. Ia secara total mempercayakan dirinya kepada kuasa Tuhan. Ia yakin Tuhan akan memeliharanya selama ia masih diperkenankan Tuhan bekerja. Bagaimana dengan kita? Amin. Demikian firman Tuhan saat ini. Kita akan bersama-sama mengambil saat hening. Minasit kentening pangeran
saat hening cukup. Kita akan masuk dalam doa syukur, syafaat, dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang kekal di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami masih dan selalu mengucap syukur. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, Bapak Pendeta Sri Bangun Wismono, para panatua, para diaken, anggota komisi, kepanitiaan gereja, dan juga seluruh jemaat GKJ ST dari anak-anak sampai adik yuswa. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Berilah kami semua petunjuk untuk memasuki jalan kebenaran. Kami mau berdoa juga untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, beserta para pejabat tinggi negara. Berkati mereka, berikan mereka kesehatan dan kekuatan, agar mereka dapat menjalani tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Sembuhkanlah mereka dengan tangan kasih-Mu. Berkati obat-obatan yang mereka minum, agar mereka bisa sembuh dari mukjizat-Mu. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak yang terlantar, anak yatim piatu, bapak duda, ibu janda. Berkati mereka kesehatan dan kekuatan. Kiranya Engkau berkenan mendengarkan permohonan kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri angkat hati pada saat ini dengan bersama-sama menerima berkat. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.